pada masa setelah Indonesia merdeka, keadaan politik dan ekonomi negara masih belum stabil. Banyak partai politik saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada saat itu, PKI menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia dan memiliki banyak pendukung. Namun, hubungan antara PKI dengan TNI, Angkatan Darat semakin memburuk karena adanya perbedaan ideologi dan kepentingan politik. Situasi semakin memanas ketika muncul isu tentang adanya Dewan Jenderal, yaitu kelompok perwira tinggi TNI yang dikabarkan ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Isu ini membuat suasana politik menjadi tegang. PKI mendukung Presiden Soekarno dan menganggap Dewan Jenderal sebagai ancaman bagi pemerintahan saat itu. Pada malam tanggal 30 September 1945, ada kelompok kemasukan yang berterkenal menamakan dirinya Gerakan 30 September atau GTS bergerak menculik beberapa jenderal TNI Angkatan Darat. Mereka dibawa dari rumah. Revisi Kamadish dan sebagian besar dibunuh. Jenazah para jenderal kemudian dibuang ke sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa ini mengejutkan seluruh rakyat Indonesia. Setelah kejadian tersebut, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat untuk mengendalikan keadaan. Pemerintah kemudian menyatakan bahwa PKI terlibat dalam peristiwa GTS PKI akibatnya meyakini untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan Indonesia dan mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi komunisme. Karena itu, peristiwa ini dianggap sebagai ancaman besar bagi keutuhan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang menjadi korban dalam peristiwa ini dikenal sebagai pahlawan revolusi. Mereka antara lain adalah Jenderal Ahmad Yani, Lejen Suprapto, Lejen S. Parman, Maijen MT Haryono, Maijen D.E. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten Pierre Tendean. Jenazah mereka ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Setelah kejadian tersebut, Mayor Jenderal Soeharto mengambil tindakan untuk mengendalikan keadaan dan memimpin operasi mengatasi gerakan tersebut. Tanggal 1 Oktober kemudian diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena Pancasila dianggap tetap bertahan sebagai dasar negara Indonesia. Dari peristiwa GTS PKI ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil. Pertama, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita harus bijak dalam menerima informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menghargai jasa para pahlawan dan menjaga keutuhan Indonesia. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami perjuangan bangsa dan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.